Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, inna dhanna la yughni minal haqq syai'an, inna Allaha alimun bima yaf'alun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, tak terasa kita bersama-sama kenikmatan iman, Islam, ihsan, sehat, rohani, bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang cukup megah ini dengan ridho dan dayanya. Semoga aktivitas kita beribadah kepada Allah SWT ini benar-benar berbekas kepada kita semua dalam menaungi kehidupan kita di alam yang pada ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi kesenetaan bagi kita untuk senantiasa membaca syukur kita kepada Allah SWT atas nikmatnya diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah mahdoh, yaitu wajib kita sebagai seorang muslim, yakni ibadah sholat Jumat dalam keadaan aman, nyaman, tentram, dan bahagia. Ini semua semoga membawa berkah kepada kehidupan kita, baik diri kita sendiri, warga masyarakat maupun keluarga dan bangsa negara kita yang tercinta ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak pada diri saya sendiri khususnya dan juga para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama terus untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah SWT, sehingga kita benar-benar bisa memaknai makna kehidupan yang sebenarnya adalah ibadah. Dengan ketakwaan akan membawa kita kepada surga Allah, kenikmatan Allah. Sebenarnya firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan alam dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Sebagaimana pula disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-athari wa yadkhilun nasu jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Rasulullah menjawab dengan tegas, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Hadis rawahu Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kali ini saya akan mengajak jamaah untuk bermuhasabah di bulan Sya'ban yang alhamdulillah sekarang sudah tanggal 18 Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Marilah kita bersama persiapan diri kita mengharapkan berkah di bulan Sya'ban
dan sehingga kita bisa menikmati suasana yang nyaman, tentram, bahagia nanti di bulan Ramadan. Sebenarnya sering kita lontarkan doa kita mohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Sa'ban bisa kita jadikan momentum yang sangat penting, membersihkan penyakit hati kita agar kita mampu menyambut bulan Ramadan dengan yang suci, dengan jiwa yang bersih, ikhlas, dan dengan ketenangan hati, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan khusyuk sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yaitu shaum fi syahr Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita pahami bersama bahwa bulan Sa'ban hadir sebagai jembatan waktu antara Rajab dan Ramadan, yang mana kita telah menjalankan beberapa ajaran syariat Islam di bulan Rajab. Kita lanjutkan di bulan Sa'ban, di sana ada nisfu Sya'ban yang sangat bermakna sekali bagi kehidupan kita. Bukan hanya bulan penantian saja, tetapi momentum penting untuk membersihkan hati kita dan menata jiwa kita untuk bertemu Ramadan dengan benar-benar ikhlas dan juga benar-benar kita hadapi dengan riang gembira. Rasulullah SAW sudah berteladan nyata dengan memperbanyak amal ibadah bulan Sa'ban. Karena bulan ini adalah masa pengangkatan catatan amal kita kepada Allah SWT. Apa yang kita laksanakan selama 1 tahun dilaporkan oleh Allah SWT pada bulan ini. Maka membersihkan hati dari penyakit hati menjadi ikhtiar penting agar Ramadan bisa disambut dengan jiwa yang sehat dan ibadah yang berkualitas, sehingga benar-benar iman dan takwa kita akan tertanam di bulan Ramadan. Dan kita ingat bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah SAW kepada kita, ala inna fi jasadi mudghatan idza salaha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu alla wa hiya qalbu. Ingatlah jamaah, ingatlah, dan sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan bila ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah qalbun, tai hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyakit hati adalah penyakit tidak tampak oleh mata, namun dampaknya jauh lebih berbahaya dibanding penyakit fisik. Penyakit ini mampu merusak keikhlasan kita, mematikan rasa empati dalam beribadah, dan menghalangi cahaya hidayah yang masuk dalam diri kita. Dengan demikian, marilah di bulan Sa'ban ini kita benar-benar muhasabah, membersihkan diri dari penyakit tersebut, yaitu iri, dengki, merempek, ini barang liar. Di antara penyakit hati yang harus kita bersihkan, apakah itu? Yaitu tadi saya sampaikan adalah dengki atau hasad. Hasad adalah perasaan tidak suka terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah kepada orang lain. Iri disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Penyakit ini sangat berbahaya karena apa? Dapat menghapus pahala amal kebaikan yang kita laksanakan. Sebagaimana aku melahap kayu bakar. Hasad juga menumbuhkan kebencian, memutus silaturahmi, dan merusak persaudaraan. Dengan demikian marilah kita hindari penyakit hati tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyakit hati yang harus kita hilangkan selanjutnya adalah sifat sombong dan takabur dan menekan diri atau ujub. Penyakit hati ini sangat berbahaya karena apa? Menjadi sifat tertolaknya kebenaran dan terhalangnya seorang dari surga, sebagaimana kesombongan iblis yang menolak perintah untuk sujud kepada Adam. Penyakit hati juga membuat kita lupa bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, sekaligus menumbuhkan kesombongan dan terselubung. Dan sekarang
adalah hal-hal yang sangat penting untuk mempersiapkan di bulan Ramadan nanti sehingga penyakit tersebut tidak terjangkit dalam diri kita sejak sedini mungkin, sehingga kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita hilangkan penyakit dendam, kita hilangkan penyakit benci di bulan Syaban ini. Dan penyakit dendam akan membalas keburukan dengan keburukan. Sedangkan benci adalah perasaan permusuhan yang mengendap di hati kita. Penyakit ini mengotori jiwa kita, menyenangkan setan dan menutup pintu ampunan Allah, khususnya ketika hati kita enggan memaafkan kesalahan orang lain. Untuk itu marilah kita latih jiwa kita toto jiwa kita dengan menghadiri pengajian-pengajian, dengan menata hati kita untuk sering mengasah yaitu hati kita kepada kebenaran lewat pengajian dan lain sebagainya. Tentu mari kita berdoa semoga hati kita dilembutkan serta mampu meredani ajaran Rasulullah SAW. Kita mudah memaafkan, bahkan pada orang yang menyakiti kita pun kita mampu melaksanakan atau memaafkannya. Rasulullah SAW bersabda kita atau bersabda, "Ma zadallahu abdun bil afi ila aizun." Yang artinya sesungguhnya Allah menambahkan hamba orang yang mendapatkan jaran pada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan akan menambah kemuliaan di akhirnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah nanti di bulan Syaban kita bisa mengungkap berbagai nafsu, baik nafsu birahi maupun nafsu jari kita yang selalu mengutak-atik HP, kadang-kadang kurang berkenan dalam menulis dalam HP. Itu marilah kita bersama-sama memulai meneliti dan juga benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Dengan bersihkan penyakit hati kita tidak hanya menyambut bulan secara fisik tetapi juga secara rohani. Semoga Allah SWT bersihkan hati kita, menghilangkan penyakit hati kita yang merusak dan membantu kita dengan Ramadan dalam hati yang sehat dan penuh keikhlasan serta tetap menjaga kerukunan, kebersamaan dalam menyebutkan diri kita kepada Allah, menyebutkan diri kepada masyarakat dan negara, bangsa dan negara. Semoga kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang kita bisa beriman dan menjalankan perintah Allah sesuai dengan hukum Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu hasyamul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min syarril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil haqqi wal ihsan bil hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wal muslimat alayhi minhum al-hamd innaka syami'un mujib da'wat ya khadil hajat bi rahmatika ya rahimin. Allahumma na'udzubika min adzabil jahannam wa bika min adzabil qabri wa bika min fitnatil masyayikh dajjal wal ikram bika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma na'udzubika
atas kembali